Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala li ya Ghausul A'dam, kemudian berkata kepadaku, ya Ghausul A'dam, wahai penolong yang agung. Law alimal insan, seandainya manusia mengetahui maka ba'dal maut, keadaan mereka setelah mereka meninggal dunia atau setelah mereka mati, maka mannal hayata fid dunya, maka mereka akan enggan atau tentu ia tidak akan menginginkan hidup di dunia, fid dunya. Wa yaqulu baina yadayya kulli lahdatin wa lamhatin ya Rabbi amitni, dan ia akan berkata di setiap saat dan kesempatan, ya Rabbi amitni, wahai Tuhan kami, matikanlah aku. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya aslinya ya seperti itu orang yang beriman. Maka itu kalaulah kita tahu bagaimana kondisi kehidupan akhirat, maka tentu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu dia tempat kembalinya, maka dia tidak mau sebenarnya hidup di dunia ini, dia tidak mau, karena tahu dunia ini adalah neraka. Dunia ini adalah tempatnya ujian, sedangkan akhirat adalah tempatnya menikmati hasil atau buah daripada apa yang dilaksanakan di dunia, Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beriman tahu bahwasanya kematian itu adalah kembali kepada asalnya, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dulu kita hidup sebelum diciptakan, artinya kita daripada nur zatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian daripada nur zatnya Allah Subhanahu wa taala tercipta, yaitu adalah sifatnya yang bernama Nur Muhammad. Kemudian daripada segala sesuatu itulah kita diciptakan. Langit dan bumi, seluruh makhluk Allah, ars, kursi, neraka, semuanya diciptakan daripada nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan kembali kepada Allah, karena sesungguhnya tempat kembali kita itu bukan kepada surga, tempat kembali kita itu bukan kepada neraka, akan tetapi wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang paham bahwasanya, kalau orang musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak bahagia ketika dia akan kembali. Orang kita dalam kehidupan dunia ini saja kita merantau, kemudian kebahagiaan yang luar biasa yang kita rasakan ketika kita mau kembali. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggan kembali itu hanya orang yang tidak siap kembali sesungguhnya, atau dia tidak tahu jalan kembali. Ya. Kalau tak tahu jalan kembali, bagaimana mau kembali? Maka itu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ani'buduni hada siratul mustaqim, dan sembahlah aku, hada siratul mustaqim, inilah jalanku yang lurus. Pada mana itu jalan itu? Pada syariatnya, yaitu adalah Al-Quran wa Sunnah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah jalan yang lurus. Karena pembawa jalan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akan tetapi orang yang mengkaji tawassul, orang yang mengkaji diri, yaitu adalah jalannya, yaitu adalah ada pada diri. Maka itu barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan tahu kepada Tuhan, yang mengenal kepada Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan dibawa mati atau apa yang akan dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menempuh satu kebahagiaan yang luar biasa, tiada lain dan tidak bukan, yaitu adalah membawa amalan saleh sesuai dengan dalam surat Al-Baqarah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi amalan yang ihsan yang dibawa itu, amalan yang ihsan itu amalan soleh. Amalan soleh itu yaitu ada amalan yang ikhlas. Amalan yang ikhlas itu amalan yang bagaimana? Amalan yang ikhlas itu adalah amalan yang sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya, matinya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bagaimana? Orang yang membawa amalan yang saleh itu yaitu adalah orang yang tidak lagi membawa amal. Dia menjadi ahli amal, akan tetapi dia tidak bersandar kepada amal. Akan tetapi sandarannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada amalnya, yakni amalannya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita membawa amal, maka sedikit saja amalan itu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu konteksnya yaitu adalah ma min khairin fa min Allah wa ma min syarrin fa min nafsik. Maaf, pembahasan ini mungkin agak-agak lain daripada yang lainnya, namun mohon untuk dicerna baik-baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik itu datangnya daripada Allah, terbitnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syarrin fa min nafsik, dan apa-apa yang buruk itu keluarnya daripada diri sendiri. Lalu kesimpulannya bagaimana? Jangan sampai ada yang terbit daripada diri kita. Amalan apapun itu, maupun sholat, syahadat, puasa, zakat, apapun itu, mau sedekah, semua yang kita lakukan, kita beramalan saleh tersebut, jangan ada yang terbetik atau keluar daripada diri kita. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Mohon diperhatikan ya. Allah menciptakan kita serta perbuatan kita adalah hakikatnya adalah daripada Allah. Tapi kalau segala perbuatan kita itu kita akui itu adalah perbuatan kita, itulah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang keluar daripada diri kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membawa amal walaupun dia ahli amal. Tidak ada yang menang dengan amalnya Rasulullah secara syariatnya. Akan tetapi Rasulullah pergi tidak membawa amal. Buktinya di dalam Al-Quran Allah katakan bahwasanya wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi Rasulullah itu tidak berkata sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak beramal dengan keinginannya sendiri, akan tetapi murni illa wahyu yuha, kecuali dia adalah dengan wahyu, atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diikutin ya. Bukan keluar daripada kehendak dirinya sendiri, akan tetapi wahyu itu adalah sifatnya zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak berpisah atau tidak lain daripada zatnya. Artinya tetap kembalinya yaitu adalah kepada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat.
Sebetulnya ini baik diakui ataupun tidak, tetap itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruk, rukun iman yang keenam yaitu adalah al-qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minal, baik buruk itu daripada Allah. Cuma bedanya yaitu adalah perbuatan yang ketika Allah memberikan hidup, yang ketika Allah memberikan kuat, yang ketika Allah memberikan segalanya, kehendak dan kuasa serta segala sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita akui itu adalah perbuatan kita. Disitulah manusia menjadi kufur, tertutup. Dia melihat dirinya beramal, dia melihat dirinya yang kuat, dia melihat dirinya yang berbuat dan seterusnya, sehingga Allah terdinding dengan dirinya sendiri. Kalau Allah terdinding dengan dirinya sendiri, berarti kan dirinya lah yang menjadi hijab. Maka itu ulama katakan bahwasanya wujud kadambun adil, wujud dirimu itu adalah dosa yang paling besar. Maka itu kalau sudah wujud diri, nampak diri, maka dirilah yang berbuat. Kalau diri yang berbuat, nah sekecil apapun dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika amalan yang soleh, amalan yang ikhlas, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, maka Allah lah yang membuat. Masa Allah mau menyidang dirinya sendiri? Maka itu masa Nabi dihisab enggak Nabi? Kalau Nabi itu senantiasa berbuat sesuai dengan wahyu, apakah Nabi kena hisab? Nah kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa hendaknya mengikuti Nabi, walaupun pada syariatnya kita tidak mampu melakukan, akan tetapi paling tidak kita bagaimana hakikat kita nyambung terus senantiasa. Jangan pernah terbetik keluar daripada diri kita. Nah, kalau sudah seperti ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu bahagia dia, karena di dunia dia bersaksi, apalagi di akhirat tahu namanya jalan kembali. Maka itu akhirat menjadi orientasi bagi mereka yang beriman. Mereka tidak akan pernah takut mati. Justru mati itu adalah kebahagiaan yang luar biasa, karena kembali ke asalnya, kembali kepada kenikmatannya, kembali ke alam baka. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya orang-orang yang beriman sesungguhnya mereka itu hidup di dua alam. Percaya atau tidak, tapi ini hanya bagi yang mengalaminya saja. Ya. Dia hidup di alam dunia, dia hidup di alam akhirat. Karena akhirat itu ketika dia menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebur dirinya, lebur alam makhluk, maka akhirlah daripada segala dunia, maka masuk kepada wilayah akhirat. Itulah namanya dikatakan itu adalah akhirat. Maka itu orang yang beriman hidupnya persis sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dunia itu adalah kahakada seperti ini, seperti dua jari. Artinya dunia dan akhirat itu adalah bersamaan. Maka itu pandangannya orang di ma'rifat, yaitu adalah bukan hanya pandangan di dunia, akan tetapi pandangan dunia yaitu adalah membawa kepada pandangan akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang sangat fenomenal, ya, yang sering para khotib membacanya, biasanya di khutbah-khutbah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah meninggal anak Adam melainkan sebelumnya diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka. Kita bisa tahu kok sebenarnya ahli surga ke ahli neraka, karena kalau tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat, tidak akan merasakan surga akhirat. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena surga itu pun ya bahasa istilah. Di dunia ini ya tetap pakai bahasa istilah.
Kenikmatan kata Syekh Aisyah Sakandari surga dunia itu yaitu adalah kenikmatan seorang hamba ketika dia melaksanakan taat. Artinya apa puncak daripada ketaatan itu? Yaitu muhajahah atau musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kenikmatan, tidak ada kenikmatan yang lain melainkan dia musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala nunggu nak mati nanti? Kalau di dunia tak bisa musyahadah, tak akan bisa musyahadah nanti. Maka itu Allah sindir bahwasanya faman kana fi hadhil a'ma, barang siapa yang sekarang ini dia buta, di dunia ini dia buta itu bukan mata kepala seperti ini, akan tetapi yang buta itu adalah mata hati. Banyak orang yang bisa melihat, ya rata-rata kita kan semuanya bisa melihat kan, akan tetapi hati tidak semuanya bisa melihat. Hati yang bagaimana? Yaitu adalah hati Rabbani, hati yang dikuasai oleh Allah, hati yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya sudah dikuasai, diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti zahirnya udah barang pasti dia diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat muhit, dia adalah yang maha meliputi. Kalau Allah adalah maha meliputi, apa alasan seorang hamba itu tidak menyaksikan Allah ketika dia melihat kepada segala sesuatu? Maka itu Allah katakan fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun wajahmu engkau hempaskan, disitulah wajah Allah. Kalau Allah meliputi segala sesuatu dalam segala perbuatan di alam semesta ini, terutama pada diri, dalam segala sifat di dalam alam semesta ini, terutama pada diri, dalam segala nama, terutama yaitu adalah pada diri, maka dalam segala wujud, terutama yaitu adalah pada diri, maka apa alasan kita untuk tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka itu heran. Itu hari saya kedatangan tamu para kiai yang ngusul tentang itu, yang mempermasalahkan itu. Ya saya katakan, lalu apa? Mau sampai itu para kiai kok bisa nggak bisa menyaksikan Allah? Lalu yang diajarkan orang itu mau mengenalkan, berdakwah, mengajak kepada Allah itu, ya bagaimana sampai itu mau ngajak? Dia mau diajak kemana kalau sampai sendiri nggak menyaksikan Allah? Repot kan? Kalau mengatasnamakan Allah jadinya kan? Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allah, akan tetapi tidak kenal kepada Allah, dia tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang diajak kepada Allah, lalu dia mau diajak kemana? Repot. Masalah jadinya kan? Justru yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ketika kita sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, baik dalam mengesahkan di dalam sifatnya, mengesahkan di dalam af'alnya, mengesahkan di dalam asma'nya, mengesahkan pada zatnya, karena asma'nya, af'alnya, sifatnya, semuanya ini menunjukkan kepada zatnya. Siapa zat itu? Dirinya. Oke, itu dikatakan zat yang wajibal wujud. Nah, pandangan saya seperti ini kan bukan pandangan dunia para bapak dan bunda sekalian. Ini kan pandangan akhirat, bukan pandangan dunia. Maka itu sesungguhnya ya kita itu ya hidup di dua alam. Kalau paham, kalau Allah pahamkan, kalau Allah tampakkan dirinya kepada hamba-hamba yang beriman. Tapi kalau tidak, yang tidak menyaksikan Allah. Kalau tidak menyaksikan Allah, bagaimana jangan kembali kepada Allah? Akhirnya keresahan, mau mati takut. Hanya perhatian lagi tanya sama saudara-saudara, kawan-kawan yang takut mati. Orang kita dulu nggak mesem, tiba-tiba hidup kan, kok takut mati? Sekarang secara logika aja lah, nggak usah kepada hakikatnya iman. Ya, dulu kita tidak ada, diadakan.
Ya, dulu kita tidak di bumi ini, kemudian kita dihadirkan ke bumi ini, dulu kita mati, kemudian kita dihidupkan. Loh kok sekarang kita ini takut, kita mau mempertahankan hidup kita, mau mempertahankan hidup yang bukan hidup kita, yang mau mempertahankan kuat yang bukan kuat kita, yang mempertahankan wujud yang bukan wujud kita. Coba, mau mempertahankan pangkat, mempertahankan harta, mempertahankan diri. Orang kita dulu juga gak pesen, karena ini gak normal. Jelas gak normal, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama akal aja gak bisa, orang kita tuh gak mesen kok. Kita ada diadakan. Ya suka-suka dia lah, kita mau diambilkan, mau dimatikan, mau dihidupkan. Maka itu orang yang pandangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kematian itu dia jadi. Maka itu dalam hikmah ini dikatakan bahwasanya orang yang tahu dia di dalam kehidupan dunia, di dalam pada kehidupannya yang kehidupan akhirat, maka dia tentu tidak akan mau hidup di dunia ini. Di dunia ini susah Pak, mau cari beras, mau cari duit, mau cari kerja, mau ribut dengan anak-anak, habis itu lapar, habis itu sakit, habis itu apa, macam-macam ini kita rasakan nih. Maka itu Siti Jenar, tapi mohon maaf ya, saya nggak tahu juga bagaimana persisnya. Artinya ada benarnya Siti Jenar itu mengatakan bahwasanya dunia ini adalah siksa. Tapi kalau saya tidak mengatakan seperti itu ya, saya tetap mengatakan nikmat dunia ini adalah nikmat, akhirat nikmat. Artinya mungkin Siti Jenar itu mengatakan bahwasanya dunia ini siksa karena dilihat secara dahirnya kita harus cari makan, kita harus berbini, kita harus melayani orang lain, kita harus apa, pokoknya melayani perut dan seterusnya. Sibuk kita kan. Nah, kalau kita sudah kembali ke alam roh, ya, maka roh kan nggak butuh makan. Ya. Tapi roh yang berada di jasad kita ini sekarang ini, kalau dia tidak musyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia berpisah daripada jasad ini, bagaimana dia musyahadat? Dia tidak bisa balik. Syukur-syukur nggak jadi hantu, peti macan. Kata orang kampung saya itu peti macan. Ya nggak bisa balik, mau kembali kemana coba? Ya gentayangan lah. Kalau orang tersesat kan, maka itu yang menentukan ini ad-dunya mazra'atul, akhirat dunia ini yang menentukan ini, karena ini adalah ladangnya akhirat. Maka itu kembali kepada amalan tadi, amalan yang soleh, ya amalan yang sudah kita kembali, amalan yang sudah kita kembalikan. Kalau sudah kita kembalikan, maka itu bukan sudah umur kita lagi, bukan punya kita lagi, bukan hidup kita lagi, bukan wujud kita lagi, ya. Maka itulah yang dikatakan terbetik atau terbitnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah amalan Nabi. Kalau sudah kita serahkan, apa yang mau disidang? Oh, kita nggak bawa amal, nggak bawa hidup, nggak bawa wujud, nggak bawa kuat, nggak bawa apa-apa. Apa yang mau disidang coba? Nah, ditanya amal apa kita? Orang kita nggak punya amal, sudah diserahkan kepada Allah semuanya. Artinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu. Artinya la ilaha illallah itu sudah nancep kembali kepada Allah. Masa Tuhan mau diurus? Masa berani api neraka itu menyentuh? Masa berani api neraka itu menyiksa? Coba. Kalau orang itu sudah kembali kepada hakikat la ilaha illallah, masa berani neraka? Coba lah Bapak pikir-pikir aja lah. Allah. Jangankan orang yang memang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ahli dzikir saja la ilaha illallah, kalau kalimat itu ini, mohon maaf, ini orang masih dalam perjalanan tarikatnya, itu sudah ahli dzikir, nggak akan berani neraka untuk menyiksa. Orang dia hamba kok, orang dia makhluk kok, mau menyiksa kalimat itu, kalimat Allah, ya. Apalagi yang sudah kembali kepada hakikat kalimat itu. Apanya yang mau disiksa, apanya yang mau diurus? Bukan urusan malaikat, bukan urusan neraka, bukan urusan surga. Nah, inilah jalan yang lurus, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu. Dan yang lurus itu jalan Allah. Wa nubudu ini ada siratul mustaqim. Lurus, jangan dia.
Nggak ada dia bengkok-bengkok, itu lurus dia. Makanya dalam wilayah tarikat saja ini lurus nih, ke sini nih, di bawah ini lurus nih. Kota alif kota yang menintangian itu. Alif atau nurul alif, cahaya alif. Siapa hakikatnya alif itu? Hakikat alif itu adalah keterangannya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mestinya dirasakan oleh seorang hamba itu. Kalau itu yang dirasakan, maka betapa nikmatnya. Bagaimana mungkin dia takut berpisah dengan jasadnya? Nah, roh yang di jasad kita ini sekarang, ini kan semuanya pada menunggu nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua bangsa manusia kecil besar itu semuanya menunggu dia pernyataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena asalnya dia dari sana. Makanya jangan berbuat aniaya, kasihani ruhnya. Dia hanya akan menanti apa yang dia pernah saksikan, kemudian dia mau saksikan lagi di dunia ini. Dia menanti wa id ahada rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum qalu bala syahidna an taquluna yaumal qiyamati qalu an hadza ghafilin. Ini yang ditakuti, kasihani saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia itu bermaksiat, tidak mau menyembah Allah, kufur dia, siapa dia menganiaya dirinya sendiri, karena asalnya manusia itu adalah suci secara rohani walaupun kotor secara zahiriyahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasihani dia. Artinya apa? Kasihani dirinya sendiri. Makanya diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Artinya kasihani dirimu. Artinya kita memelihara diri ini, ya, menjaga diri ini daripada ahli neraka itu karena kita sayang sama diri. Ya, karena dulu kita bersaksi, dulu kita dari Allah mau kembali kepada Allah, Kalau kita tak bisa kembali kepada Allah, mau kembali kemana? Maka itu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menjelaskan tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim itu yaitu adalah alam lahut. Apa alam lahut itu? Yaitu adalah ma yusyahadu bi ainil udmah. Kalau sekarang ini alam lahut itu yaitu adalah ketika tembusnya kita pandangan mata kalbu kita, yaitu adalah kepada rahasia-rahasia Allah. Ya, termasuk dulu rahasia-rahasia Allah yang nampak orang tidak mengetahui cerita ini. Enggaknya jarang diceritakan orang yang seperti ini. Ya, termasuk kepada rahasia-rahasia yang akan terkaji, tapi orang yang arif billah dia tidak akan menghiraukan semua itu walaupun ditampakkan, karena itu termasuk memang ilmu rahasia. Ya, ketika ditampakkan, ya, orang mau jatuh besok dia tahu. Ya, ada orang mau kecelakaan, ada orang mau mati besok dia tahu. Tapi orang yang arif billah semuanya minta ditutup daripada semuanya ini. Yang penting bagaimana dia kasab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya bukan kepada karamah, tujuannya bukan kepada kejunilan, tujuannya bukan kepada kelebihan-kelebihan. Akan tetapi tujuannya hanya kepada Allah. Cukuplah dengan Allah. Itu kenikmatan. Bukan justru malah jadi orientasi kelebihan yang terkadang hanya membawa keujuban dan kesombongan. Jadi malah petaka jadinya kan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kondisi seperti itu, betapa tidak bahagia ketika dia mau mati. Ya, makanya dikatakan kalau dia tahu kepada kehidupannya dia di akhirat, kalau dia tahu kehidupan akhirat, maka dia senantiasa akan mengatakan, ya Rabbi, matikan aku. Nah, ini mohon maaf nih Bapak dan Bunda sekalian, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang bosan kok di dunia ini, bosan. Terkadang kebayang bagaimana ketika sudah tidak berjasad lagi. Ya, para bapak dan bunda sekalian akan merasakan kok, sendirinya akan merasakan
Suatu saat atau boleh jadi para bapak dan bunda sekalian sudah pernah merasakan itu dan sering merasakan seperti itu. Betapa nikmatnya. Artinya sudah tidak terkontaminasi dengan jasad lagi, karena memang tidak bisa dibohongi. Ketika kita masih berjasad seperti ini, terkadang kita terkontaminasi dengan jasad, terkontaminasi dengan gemerlapnya dunia. Nah, maka itulah terkadang menjadi hijab ketika kita tidak musyahadah, ketika kita nampak yang lain daripada selain Allah. Artinya kita harus mengakui bahwasanya terkadang kita, jangankan kita, ya para wali itu terkadang kan turun daripada kewaliannya karena dia melihat makhluk. Terkadang dia keluar daripada dirinya sendiri, bukan keluar daripada Allah. Nah, cuma bedanya orang yang sudah sampai kepada Allah, ketika dia sudah lalai dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan jam, dia cepat kembali karena dia tahu jalan. Berbeda dengan orang yang tak tahu jalan. Orang yang tak tahu jalan, dia kembali kemana, jalannya aja nggak tahu. Yang ada dia sudah merasa sampai, dia bahkan merasa tidak tersesat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh secara logika saja orang yang mau kembali ke kampung halamannya, dia pasti bahagia, mau ketemu keluarganya, ya mau ketemu kampung halamannya dan seterusnya. Akan tetapi kalau tidak ada amalan apa di sini, yaitu adalah amalan muhsin, amalan mukhlisin. Yang saya katakan tadi, yaitu ada amalan yang sudah diserahkan sepenuhnya. Seperti di dalam salat itu, inna salati, bukan gambaran tuh di dalam 5 waktu tuh, agar dibawa kepada untuk mendawamkan di dalam 24 jam. Sungguhnya salatku, kehusuanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati bil alamin, karena Allah, bukan karena diri. Lillah itu kan karena Allah, bukan karena diri. Kalau karena diri itu yang dicelaka. Kalau kita membawa amal, makanya akan disidang 1 jarum aja, tak selesai 1 tahun urusannya. Beramal kan? Makanya sering saya analogikan, orang masuk market, masuk habis itu tak bawa apa-apa, enggak ada urusan. Tapi kalau banyak bawa barang-barang, maka banyak yang harus dibayar. Analogi dunia, ya. Di akhirat pun macam itu juga. Kalau orang yang segala sesuatunya telah ikhlas melakukannya, punya makna ikhlas itu adalah biarkan Allah yang berbuat kepada diri kita, jangan biarkan diri kita berbuat atas diri kita. Nah ini yang sering resah tuh manusia kan begitu Pak, karena kita membiarkan diri kita yang mengendalikan diri kita. Kita tidak membiarkan raja kita, yaitu adalah Allah dan Rasulnya yang menggerakkan kita, yang mengendalikan diri kita. Makanya kita sering resah kan, ya tenang. Makanya nampak orang ahli surga, ahli neraka itu sebetulnya di dunia ini nampak kan. Kalau ahli surga itu kan dibayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhul yauma idzin na'imah. Jadi banyak wajah-wajah mereka itu. Ini kan cerita di akhirat dari pembalasan nantikan. Tapi ini kan kita kena kembalikan kepada alam dunia ini sekarang, karena gambaran akhirat itu adalah gambarannya di sekarang ini dunia. Jadi banyak wajah-wajah mereka itu adalah yauma idzin na'imah. Jadi wajah-wajahnya wajah-wajah yang ceria. Kita bisa lihat sekarang hidupnya aja nggak pernah senyum, pokoknya macam orang punya sihir aja. Bawahnya merengut, ya marah terus, pokoknya mau berantem terus, bawaannya ya pokoknya iri, dengki. Ini kan nampak nih wajah-wajah neraka ini memang nampak nih. Tapi kalau wajah-wajah surga, ditengok sorot matanya teduh, ditengok senyumannya indah, senantiasa berbagi ketika dia berbicara. Kalau perbincangan maka itu di ayat yang selanjutnya Allah katakan mereka itu tidak ada perbincangan yang sia-sia, tidak ada perbincangan bergurau, tidak ada perbincangan yang aneh-aneh, apalagi resek-resek, berbicara kasar itu nggak ada. Nah sekarang di dunia ini kita bina akhirat, yaitu adalah membina akhirat di dunia. Atau membina dunia, yaitu hakikatnya membina akhirat.
Nggak ada kata-kata yang sia-sia. Senantiasa memberikan kenyamanan, senantiasa berbicara ulama, senantiasa berbicara Allah, senantiasa membicarakan berbicara tentang zikir, membicara amal, berbicara nabi, berbicara para wali, itu perbicaranya seperti itu, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Wajahnya indah, penuh dengan kasih sayang. Alangkah hidupnya kan, coba bayangkan nih, kalau kita bisa hidup seperti itu. Kenapa? Semuanya itu dilakukan terbit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya, kalau sudah terbit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pada faktanya ketika muncul itu adalah daripada diri ini yang diterbitkan Allah tadi, terkadang ada marah juga, Pak. Nabi pun pernah marah, dan disangka tak marah. Jadi Allah itu namanya Duhurul Jalal. Allah menampakkan keperkasaannya. Kadang sombong juga, Pak. Para wali itu kadang nampaknya sombong. Artinya Allah di situ menampakkan Duhurul Jalal. Duhurul Jalal, Allah itu menampakkan keperkasaannya. Ya, jangan disangka para wali, disangka orang-orang ma'rifat itu nggak pernah marah, jangan disangka. Ya biasa aja, akan tetapi bedanya dia memang keluar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, dia umpamanya memarahi anaknya, dia lagi tidak sholat, kan? Memarahi anaknya tidak sholat, dia murka karena mempermainkan Allah, kan? Nah, itu artinya apa? Allah menampakkan keperkasaannya. Nah, akan tetapi ketika Allah menampakkan sifat jamalnya, sifat keindahannya, maka akan tampil pada seorang tersebut, yaitu adalah innallahal jamal fayuhibbul jamal. Jadi Allah itu maha indah dan cinta dengan keindahan. Maka itu tampilannya orang-orang yang seperti ini, kalau sudah ditampilkan seperti itu, maka dia senantiasa tersenyum, ya indah, ya pokoknya happy lah. Nah di sini yang terpenting bukan bagaimana Allah mendahirkan dirinya, ya artinya memperlakukan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Kalau Allah menampilkan sifat jamalnya, ketika Allah menampilkannya itu adalah sifat kaharnya, menampilkan sifat jalalnya, menampilkan sifat kamalnya, dan seterusnya. Karena sifat-sifat Allah itu, terutama Asmaul Husna itu kan ditampilkan kan, ada Rahman, ada Rahim. Nah itu kita kadang ditampilkan menjadi Asmaul Husna itu bukan dibaca-baca doang. Harusnya tampilannya kita itu ya di situ. Jadi murni kita itu la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak punya daya, tidak punya ukuran. Jadi membiarkan Allah yang memberkatkan kita. Ya. Jadi kita ikut Allah saja. Ya. Kelengkapan daripada seperti itu yaitu adalah memperhatikan syariat. Artinya karena ada rambu-rambunya, karena aturan-aturannya Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran. Maksudnya Al-Quran yang dahir nih, Al-Quran yang dahir nih. Akan tetapi kalau bijinya itu tetap terbetik daripada titik noktatul wujud di dalam hati sanubari manusia yang menggerakkan. Ya, tidak selalunya identik kepada kalimat-kalimat, tidak selalunya identik dengan kalimat-kalimat. Ya. Namun untuk memahami hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah terbentang, yaitu melalui bahasa, melalui tulisan, ya melalui hukum-hukumnya. Nah, maka itu adilnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggunaan perjalanan seorang hamba itu yang mesti sejalan syariatnya, tarikat, hakikat, ma'rifat itu satu kesatuan. Artinya tak jalan satu ini kan tak sempurna. Ya, syariat tak ada, tak sempurna. Hakikat tidak ada, tak sempurna. Walaupun tidak ada, tapi saya tidak ada. Tak bisa, tak sempurna. Makanya empat-empatnya ini harus sempurna. Empat-empatnya ini harus sempurna. Ya walaupun pada kenyataannya penguasaan tentang syariat itu adalah tidak sempurna, akan tetapi ibaratnya itu bumbu itu lengkap sama-sama ada. Walaupun ini sedikit, garam sedikit, ibaratnya gula sedikit, asam sedikit, tapi kan santan sedikit, sama-sama ada. Ya, jadi tetap enak kan? Tetap enak. Artinya mau sempurna sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan wallahu a'lam. Ya, karena ilmu yang diturunkan kepada umat manusia atau jalan semesta ini itu hanyalah setetes air saja. Artinya dibandingkan dengan ilmu yang daripada Allah Subhanahu
Artinya yang sedikit itu bagaimana kita menjadi tampilan di dalam kehidupan. Jadi akhlak jadinya kan, jadi laku, jadi syariat lah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tetap bahagia. Ya. Artinya sebelum orang itu mati, ini kalau ulama menafsir tentang hadis tidak akan dimatikan keturunan Adam, melainkan dia ditampakkan tempat sebelumnya, ditampakkan tempatnya di surga atau di neraka. Nah ini yang lebih spesifik memang pada orang yang mau nazar. Dan maka itu orang yang mau nazar itu kan ada yang tersenyum, ada yang cemberut, ada yang macam-macam dah pokoknya. Itu kan memang sangat menentukan itu di akhir-akhir perpisahan antara roh dan dengan jasad. Ya, maka itu kalau dia sudah tersenyum, dia nampak tempatnya yang nampak tempatnya yang indah. Tapi kalau dia merengut, kalau dia nangis, kalau dia ngamuk dan seterusnya pada saat dia mau nazar, nah itu kenapa dia seperti itu? Karena dia nampak tempatnya di neraka, Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ahli Allah dia tidak ke surga, tidak ke neraka, dia indah, maka itu dia tersenyum. Meninggal tersenyum. Kenapa? Dunia tersenyum, indah bersama Allah. Akhirat tersenyum, indah bersama Allah. Artinya di dunia dia la ilaha illallah, di akhirat dia la ilaha illallah. Di dunia dia menyaksikan Allah, di akhirat dia menyaksikan Allah. Kalau tak menyaksikan Allah di dunia, tak akan menyaksikan Allah di akhirat. Menyaksikan Allah adalah kenikmatan yang luar biasa. Tinggal bagaimana istiqomah kita. Kalau sudah Allah tampakkan dirinya, artinya kalau sudah pandangan kita dikasih pandangan ma'rifat, maka itu tinggal bagaimana intensitas kita. Intensitas ini apa maksudnya? Itu pengamalan. Pengamalannya bagaimana? Pengamalan ma'rifat kan tidak ada bacaannya, tidak ada hurufnya, tidak ada tulisannya, tidak ada suaranya, ya, akan tetapi dia berupa kesaksian. Dia telah kehilangan dirinya. Inilah namanya mati di dalam kehidupan. Jadi mati itu tak nunggu nanti, tak nunggu berpisah dengan jasad nih. Makanya itu disebut dengan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu adalah mati maknawi. Mati maknawi, mati secara makna di dunia ini. Karena memang syaratnya berjumpa dengan Allah itu ya mati. Makanya kesempurnaan ma'rifat itu yaitu adalah dia mengenal diri, tahu asalnya diri, dan mematikan diri. Artinya apa? Kalau dia tidak mati, tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mati yang dimaksud di sini agar indah pada saat kembalinya berpisahnya roh dengan jasad, bagaimana kita mengalami, yaitu adalah mati hizzi atau dia mati maknawi. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia. Hidup ini happy sebetulnya. Kalau orang paham tuh happy. Akan tetapi ada yang lebih happy lagi ketika terpisah antara jasad dengan roh. Lebih happy lagi. Maka itu kalau hidupnya sekarang ini rusak, itu selalu merasa miskin, pokoknya merasa miskin jadi dunia. Kalau merasa miskin dalam artian fakir pada pembahasan sebelumnya, artinya dia fakir kepada Allah, nah itu justru harus dijadikan tunggangan. Artinya yang tidak boleh ini di sini merasa miskin dalam urusan dunia. Allah sudah katakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang. Masih kurang apa lagi? Dari mati dihidupkan. Coba. Kemudian udah hidup, udah gak mesen ya. Kemudian dikasih rezeki lagi, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih sifat berkata-kata, dikasih kehendak, dikasih hidup, dikasih ilmu, dikasih apa coba. Habis itu dikasih harta lagi. Sebetulnya kalau mau banyak harta itu kan ini aja dimaksimalkan Pak. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ini aja dimaksimalkan nih.
Makanya kalau mau jadi ahli membuat kapal, ya ilmu kapal yang dipelajari. Modalnya kan ini, yang 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah. Kan itu modalnya. Orang-orang pandai, orang kafir, orang apapun, kan itu modalnya. Makanya orang yang mengkaji ma'rifat itu ya harusnya memang cerdas. Harusnya kan alam semesta ini diserahkan kepada mereka, kepada insan kamil tadi. Makanya seorang wali itu mestinya kaya, pintar, kaya. Macam saya ini kan bodoh, ya, tak tahu ilmu teknologi, tak tahu apa. Harusnya kita itu pandai, ya, harusnya. Akan tetapi karena kesempurnaannya Allah itu ternyata ilmunya dikasih ke satu, ya memang tidak membidangi semuanya. Ya Rasul pun nggak begitu. Makanya Rasul ketika ditanyai tentang masalah pertanian dan dikasih solusi oleh Nabi, tapi ternyata nggak berhasil kan? Banyak sama Nabi dijawab oleh Nabi, antum a'lamu li umurid dunya. Ya kamu tuh lebih tahu tentang urusan dunia. Artinya apa? Nabi itu artinya sebetulnya Allah wa'lam apakah mereka sungguhnya tahu. Artinya mendidik kepada kita bahwasanya tidak semua kalau urusan kamu itu kamu tuh ahlinya di situ. Makanya fas'alu ahla dzikri kan Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Tanyakan kepada ahlinya. Dan in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui, karena semuanya itu ada ahli masing-masing. Nah, ahli masing-masing itu menunjukkan kesempurnaan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Sebaik-baik daripada ahli itu yaitu adalah orang yang ahli Allah, karena ujungnya tetap akan kembali kepada Allah. Artinya kalaupun engkau ahli sains, ahli teknologi, menjadilah ahli Allah. Kau ahli kedokteran, kau jadilah ahli Allah. Kau ahli tani, kau jadilah ahli Allah. Kau jadi tukang bangunan, jadilah ahli Allah. Allah tidak menyayangi walaupun semuanya jadi kekasihnya, nggak masalah. Cintanya Allah itu nggak akan pernah berkurang. Dia berhak dicintai segala makhluknya kok. Kasih sayangnya Allah itu tidak akan berkurang, karena sebab makhluk semuanya cinta kepada Allah, manusia cinta semuanya kepada Allah, nggak akan berkurang. Karena kasih sayangnya itu telah ada kok pada diri kita kok. Buktinya dengan diwujudkannya kita, dengan diberinya kita sifat lahir, sifat batin. Nah itu kan karunia Allah, nikmat Allah yang ada pada diri kita ini. Yang semuanya itu harus dikembalikan. Kalau tak dikembalikan, nanti ditanya balik, diurus nanti. Ya, kalau tak dikembalikan, namanya barang pinjaman. Bahasa syariatnya kan barang pinjaman. Kalau bapak pinjam barang, tak dikembalikan, kena hukum enggak? Lapor polisi, kena penjara kita. Nah, demikian juga para bapak dan bunda semuanya, bahwasanya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka itu kembalikanlah kepada Allah. Maka itu harus tahu cara mengembalikannya, kemudian harus tahu tempat mengembalikannya. Maka itu kalau tidak tahu kepada siapa kita mau mengembalikan, di mana tempat kita mengembalikan, apa yang mau dikembalikan, kapan kita mengembalikan, tak tahu kita, akhirnya jadi hak milik semuanya. Ketika itu sudah jadi hak milik, semuanya jadi urusan. Maka itu semuanya takut, kita mau mati takut kita. Maka itu kalau ulama bahagia, justru bahagia mau meninggal dunia. Kalau orang awam kan tidak. Kasihan istrinya cantik, bilang takut diganti orang. Anaknya apa nanti, yang mau dikasih apa, yang mau makan apa nanti, disangkanya Tuhan nggak menjamin. Disangkanya Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan bodoh, Tuhan tidak menjamin, Tuhan yang aniaya, mungkin itu pikirannya. Artinya secara syariatnya, ya kita perlu membekali anak itu dengan apa Allah, sehingga nanti dia akan dikejar oleh harta. Malah sibuk kan kalau sudah dikejar oleh harta tuh. Ya kuncinya itu yang mendekat kepada yang maha kaya, yang memiliki. Ya. Masa kita mau minta harta? Kita secara syariat aja lah mau minta harta, tapi kita jauh kepada yang punya
yang punya harta, yang nggak masuk akal, normalkan. Bapak minta sama saya, ya, tapi bapak pun tak kenal saya, kenal pun bapak kurang ajar sama saya, bagaimana saya akan memberikannya? Ya, semuanya kembali kepada kita kok. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dihisab, hasibu anfusakum. Hisablah dirimu. Diri kamu itu yang dihisab. Jangan cuma amalmu. Kalau sudah diri kamu yang dihisab, ya zahir dan batinnya sudah dihisab, rencana orang kalian itu dihisab. Nah, mulai hisab kena tempes lah. Coba. Dihisab itu udah tempes, dihisab. Nah, kalau sudah dirinya dihisab kan sudah nggak punya amal lagi kan, sudah nggak punya apa-apa lagi kan, udah dihisab. Karena udah pangkalnya yang dihisab, dia udah nggak boleh berbuat apa-apa lagi melainkan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak keluar daripada dirinya sendiri lagi. Itu maknanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum kamu dihisab. Ya. Makanya hisab sekarang ya. Artinya hisab, siapa yang hisab? Ya Allah. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya mati nanti tidak kena hisab. Tidak ada lagi hisab. Kalau sudah Allah yang memperbuat, masa Allah mau menghukum dirinya sendiri? Coba. Kalau Allah yang memperbuat, diperamalkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, segalanya adalah Allah, lahir dan batinnya adalah Allah, wujudnya dan hidupnya dan matinya adalah Allah. Masa Allah mau menjara dirinya, masa Allah mau masuk neraka, itu kan enggak masuk akal sama sekali. Kan kurang diperhatikan. Makanya repot Pak, kalau cuma ahli syariat, ahli hukum, ya hanya kena hukum. Ahli syariat nggak tahu hakikatnya syariat, hendaknya dikaji hakikat daripada syariat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga matinya adalah menjadi kebahagiaan. Makanya tanda-tanda sudah, kalau kita sudah takut mati secara syariat aja, oh takut mati belum awal sore ini, ya Allah mudah-mudahanlah, berdoa juga dia, ya Allah matikan aku, ya Allah dalam membawa amal, ya Allah. Takut mati dia kan. Bawa amal itu amalan yang ikhlas, amalan yang kembali. Ikhlas itu kalau sudah diberikan itu sudah nggak punya kita, bukan punya kita lagi. Jadi kalau sudah bukan punya kita lagi, kemana kembalinya? Siapa yang ngambil? Udah diserahkan kan? Diserahkan kepada siapa? Yang menjadi punya Allah. Berarti yang ada hanya perbuatan Allah, yang berarti hanya sifat Allah, hanya wujud Allah. Semua alam semesta di dalam diri maupun di luar diri hanya menerangkan kenyataan Allah. Betapa indahnya kalau seperti itu para bapak dan ibu sekalian. Makanya wajar kalau saat-saat tertentu lah ya, paling tidak ya. Tapi kalau di sini dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala, dia setiap saat kapanpun dia senantiasa merasa ya Allah matikan aku. Cuma lebih kepada bagian bagian hakikat bagaimana, yaitu adalah walaupun hidup dia sudah dalam keadaan mati. Orang mati itu, mana ada orang mati dia mau bekerja, mana ada orang mau mati dia nak bertengkar. Coba, mana ada orang mati dia nak disibuk mencari gadis-gadis anak orang. Enggak ada. Orang mati itu la haula wala quwata illa billah. Pendengarannya sudah kembali kepada yang punya pendengaran, kekuatannya sudah kembali kepada yang kuat, hidupnya sudah kembali kepada yang hidup. Ya tak bisa, melihat aja tak bisa kan? Orang mati. Nah, makanya di sini kita harus bisa mengalami mati. Kalau tak bisa mengalami mati, tak akan berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Jelas? Mudah-mudahan dipahamkan. Amin. Allahumma amin. Pahamnya di sini ini harus mengalami Pak. Harus ada gurunya. Tak cukup hanya mendengar di video, tak cukup hanya mendengar di dia harus ada guru.
ada lebih detail dia daripada syariat tarekat hakikat makrifat. Ada metode-metode bijinya dan itu tidak mungkin dikeluarkan di sini. Nah, tentang biji-biji itu dia tidak mungkin dikeluarkan di sini. Tapi ceritanya aja kita udah terhanyut dalam nikmat kan. Apalagi kita merasakan, mendengar ceritanya seperti ini saja kita kalau kita memahami ini, nah betapa nikmatnya. Belum lagi merasakannya. Apalagi kalau kita sudah berada di alamnya. Artinya kita sudah musyahadah, artinya kita sudah tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, betapa indahnya. Tapi mudah-mudahan itu semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pilih kita semuanya menjadi kekasih-kekasih Allah. Kita berada di dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini para bapak dan bunda sekalian yang bisa saya sampaikan malam ini, ya. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan masuk, mudah-mudahan saya menyampaikan memang betul-betul kan tak terbit daripada keluar daripada diri. Maka kalau memang tak terbit daripada diri, insya Allah akan masuk kepada telinga yang ikhlas dan tembus kepada hati yang ikhlas. Maka di situ akan terbangun rasa cinta. Kalau sudah terbangun rasa cinta, maka pasti yang dirasakan adalah indah. Walaupun cinta itu sendiri nanti akan musnah, kalau sudah sampai kepada zatnya, maka jangankan cinta diri kita pun sudah tidak ada. Artinya cintanya kita itu hanyalah tinggal cintanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum.